Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Suryaningsih dengan NIM 2303114240 dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab soal UTS tipe B Statistika Elementer dengan dosen pengampu Ibu Nur El Goldamer, SSI, MSI. Soal-soal yang akan dijawab yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan populasi dalam statistika. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan parameter populasi? Berikan 2 contoh. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sampel? Keempat, apa yang dimaksud dengan penduga? Berikan contoh. Dan yang terakhir yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kesalahan sampling dan berikan contoh. Jawabannya, apa yang dimaksud dengan populasi dalam statistika? Populasi dalam statistika adalah merujuk pada keseluruhan kelompok individu, objek, atau peristiwa yang ingin dipelajari atau dianalisis. Populasi bisa berupa orang, hewan, benda, atau bahkan konsep abstrak seperti hasil tes atau data ekonomi. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan parameter populasi? Berikan 2 contoh. Parameter populasi adalah ukuran numerik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik kunci dari populasi. Contoh parameter populasi yang pertama yaitu rata-rata populasi. Contoh dari rata-rata populasi yaitu rata-rata gaji populasi di suatu negara. Kedua, contoh dari parameter populasi menggunakan proporsi populasi yaitu proporsi penduduk yang memiliki akses di internet di suatu kota. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan sampel? Jawabannya yaitu, sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Sampel digunakan dalam statistika karena seringkali tidak praktis atau tidak mungkin untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dengan mempelajari sampel, kita dapat membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Berikut contoh mengenai perbedaan antara populasi dan sampel. Nah, ini dia gambar yang menunjukkan perbedaan antara populasi dan sampel. Pertanyaan keempat yaitu, apa yang dimaksud dengan penduga? Berikan contohnya. Jawabannya yaitu, penduga adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi menggunakan data sampel. Contoh penduga adalah rata-rata sampel yang digunakan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau proporsi sampel yang digunakan untuk mengestimasi proporsi populasi. Penduga lainnya yaitu manajer produksi ingin mengetahui daya tahan batu baterai yang diproduksi suatu pabrik. Nah, caranya yaitu dengan mengambil sampel batu baterai dari 10% hingga 20% dari populasi dan dilakukan pengukuran daya tahan batu baterai tersebut, yaitu menggunakan statistik sampel. Nah, hasil statistik sampel tersebut digunakan untuk menduga daya tahan batu baterai yang diproduksi oleh pabrik tersebut menggunakan parameter populasi. Soal yang kelima yaitu, apa yang dimaksud dengan kesalahan sampling? Berikan contohnya. Kesalahan sampling adalah perbedaan antara nilai parameter populasi sebenarnya dan estimasi yang diperoleh dari sampel. Terdapat 2 jenis kesalahan sampling yang umum, yaitu pertama, kesalahan sampling acak, random sampling error. Yang kedua, kesalahan sampling non-acak, non-random sampling error.
Kesalahan sampling acak terjadi akibat variasi alamiah yang muncul ketika kita memilih sampel secara acak. Variasi ini bisa terjadi karena kesalahan pengukuran, variasi dalam respon individu terhadap pernyataan, atau variasi lain yang tidak dapat dikontrol. Yang kedua, kesalahan sampling non acak terjadi ketika kita tidak melakukan pemilihan sampel secara acak. Kesalahan sampling acak yang pertama yaitu, misal, kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa SMA di suatu kota. Jika kita hanya mengambil sampel 10 siswa, ada kemungkinan bahwa sampel tersebut tidak mewakili seluruh siswa SMA di kota tersebut. Variasi dalam tinggi badan siswa yang acak dapat menyebabkan estimasi rata-rata sampel kita berbeda dengan rata-rata tinggi badan sebenarnya dari populasi. Kesalahan sampling yang kedua yaitu, jika kita ingin mengetahui presentasi penduduk yang mendukung suatu kebijakan tertentu, tetapi kita hanya melakukan survei di lingkungan kaya saja, maka estimasi presentasi pendukung kebijakan tersebut akan terdistorsi karena tidak mewakili seluruh populasi. Kita perlu memastikan bahwa sampel yang dipilih secara acak dan mencakup berbagai kelompok dalam populasi untuk menghindari kesalahan sampling non acak. Baiklah, sekian dari jawaban UTS saya mengenai soal tipe B. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.